Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Semarang TV, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Junda Fadilah dalam acara Surgaku. Nah pemirsa, hari ini apa kabar? Semoga seluruh pemirsa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, di hari Jumat ini biasanya itu banyak sekali orang-orang yang beramal, banyak sekali bentuknya amalan. Biasanya kalau di hari Jumat itu banyak sekali yang membagikan nasi di masjid-masjid seperti itu. Nah untuk itu tema hari ini mengenai amalan pemirsa. Ada kaitannya dengan amalan, yaitu iman, betul. Amal soleh. Untuk hari Jumat mengambil tema tersebut, kita akan membahas bersama Ustadz Dr. Rohmadi MAG. Beliau dari dosen Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah ini dia, kita sudah hadirkan di sini Ustadz Dr. Rohmadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perjalanannya ke sini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Meskipun tadi hujan deras ya. Iya betul sekali. Mudah-mudahan membawa berkah. Amin, amin. Semoga hujannya membawa berkah. Nah, untuk tema pada sore hari ini kita akan membahas mengenai iman dan amal soleh, Ustadz. Nah, kita mulai bahas dari yang mungkin mendasar dulu ya, Ustadz ya. Nah, pengertian dari iman sendiri apa dan amal soleh ini apa, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurlah wa ala alihi wa sallallahu fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pemirsa Semarang TV yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita sore ini berjumpa kembali dalam acara Rumahku Surgaku dengan mengenai tema iman dan amal soleh. Perlu diketahui bahwa pengertian iman itu ada 3 kriteria, Mbak. Iya. Al-imanu tasdiku biqalbi, wa iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Namanya iman adalah keyakinan yang diyakini sepenuhnya dalam hati kita, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin tentunya ketika kita atau ada orang yang masuk Islam, maka dia yang pertama adalah meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar dari Allah SWT. Yang kedua, kemudian dia harus berucap dengan kata-kata, membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah bersyahadat, maka dia adalah orang yang beriman, dan endingnya kemudian dia harus beramal soleh. Jadi namanya iman adalah diyakini dalam hati sepenuhnya, kemudian diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Dalam Islam itu mengenal ada 6 rukun iman. Ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan penguasa bumi ini, yang membuat langit bumi ini adalah Allah SWT. Dia adalah ilah, sesembahan yang hak disembah oleh kita yang mengaku beragama Islam. Pertama itu yang pertama. Yang kedua adalah iman kepada para malaikat Allah. Malaikat Allah itu utusan Allah yang membawa wahyu, risalah dari Allah, kalamullah, yang akan disampaikan kepada para nabi dan rasul. Soal jumlahnya banyak. Yang wajib diimani, yang disebut nama-namanya dalam Al-Quran hanya 25. Hanya 10. 10. Malaikat 25. Hanya 10. Nabi. Tapi jumlahnya luar biasa banyaknya. Mungkin melebihi dari jumlah manusia. Karena kita tahu bahwa Allah membuat malaikat, menciptakan malaikat dan jin itu dengan usia yang panjang sampai yaumul kiamah. Berbeda dengan manusia yang usianya ya sekitar 100 tahun paling maksimal. Tapi jin dan malaikat itu tercipta oleh Allah untuk selama-lamanya sampai yaumul kiamah. Ya. Namanya kita tahu, ya kita harus tahu namanya.
termasuk tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril, pembawa wahyu ya kepada para nabi dan rasul. Itu dia adalah kepala atau ketua jenderalnya malaikat. Yang kedua adalah Mikail, ya tadi yang membagi rezeki, mengatur hujan, seterusnya adalah malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Ridwan, penjaga surga. Kemudian malaikat keempat Malik, penjaga neraka. Kemudian ke 56 adalah Rokit Atib, ya, malaikat yang mencatat perbuatan manusia yang baik dan perbuatan manusia yang buruk. Yang ke-78 adalah Mungkar Nakir. Ya. Mungkar Nakir adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menanyakan dalam kubur ketika manusia baru meninggal dunia. Kemudian yang ke 9, kemudian ada Mikail, ya. Kemudian ada Israfil. Israel dan Israfil, ya. Israel adalah penyambut nyawa, Israfil adalah peniup trompet yang terakhir pada hari kiamat. Itu harus diimani oleh kita sebagai orang yang beragama Islam. Betul. Yang kedua adalah yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kitab Allah itu ada 4, 3 atau 4 ya? Kitab Allah 3 ya? ada 3. 3. Yang pertama adalah yang tertulis namanya itu adalah Taurat kepada Nabi Musa. Taurat, ya. Kemudian Zabur 4 apa? 4 ya? 4 betul ya. Mas Ustaz. Taurat pada Nabi Musa, kemudian Zabur pada Nabi Daud, kemudian Injil pada Nabi Muhammad. Dan Injil pada Nabi Musa dan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Ada 4 nama kitab. Yang lain-lain itu namanya suhuf. Tidak punya nama seperti Ibrahim itu tidak punya kitab, tapi namanya suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Musa itu di samping punya kitab namanya Taurat juga punya suhuf. Ya, sebanding dengan suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat ya, betul. adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya. Jumlahnya banyak gitu, tapi yang tertulis dalam Al-Quran itu 25. Tidak usah saya sebutkan banyak ya, mungkin saya lupa ya. Mulai Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad. Tapi ada yang mengatakan adalah jumlahnya adalah 313. Nabi dan Rasul, terutama Rasul. Cuma yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang punya sejarah yang dapat dipelajari kita, dibaca dalam Al-Quran adalah ada 25. Ya. Kemudian yang kelima adalah percaya pada hari kiamat, hari akhir, bahwa kita itu tidak hidup selamanya, tapi ada hari akhir. Yang keenam adalah takdir. Baik maupun buruk adalah dari Allah Ta'ala. Baik, mungkin saya potong sedikit karena ada penelpon masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Dengan Rini di Semarang. Rini. Mbak Rini di Semarang ya? Iya. Pertanyaannya apa Mbak Rini? Silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya, bagaimana caranya di mana di usia tua atau senja ingin bertaubat? Karena di saat mudanya itu sering berbuat atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau di jumlah itu sangat banyak dan kalaupun dikembalikan itu tidak ada. Gitu. Maksudnya tidak ada yang untuk dikembalikan, misalnya hutang itu nggak bisa mengembalikan uang tersebut. Baik. Begitu. Hanya itu saja Mbak Rini? Ada yang lain? Mungkin sholatnya? Sudah cukup. Cukup. Baik. Terima kasih Mbak Rini. Nah, itu bagaimana Ustadz menanggapi hal itu? Terkait dengan tadi ya, memang taubatan nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh, itu tidak mengenal usia. Semestinya begitu kita selesai melakukan kemaksiatan, kejahatan yang menurut kita itu adalah tidak berbuat maksiat, segera bertaubat. Maka kita di akhir sholat kita itu kan
harus istighfar, ya, minta ampun pada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan yang telah lalu, baik sengaja maupun tidak disengaja. Tidak usah menunggu masa tua. Lebih-lebih kalau masa tua ya wajib fardu ain, ya, fardu ain harus bertaubat. Taubatan nasuha itu cirinya adalah dia memperbaiki diri, segala sesuatu yang telah dilakukan dulu itu adalah dia tinggalkan, ya. Kemudian dengan melakukan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan, ya. Mungkin yang dulu tidak banyak berpuasa, kita sering berpuasa di waktu sudah bertaubat, puasa Senin Kemis atau apa, ya, untuk menebus dosa yang telah lalu, ya mungkin pada waktu muda itu kita tidak berpuasa. Tidak usah dikodok semuanya, tidak akan mungkin itu, ya, tidak akan mungkin. Kalau dia kemudian tahu banyak usia 60 tahun, selama itu belum pernah berpuasa, kok mengkodok berpuasa berapa tahun, tidak akan mungkin selesai itu. Tidak akan mungkin selesai. Tapi yang terpenting adalah taubati apa yang telah lalu kita lakukan, kemudian kita perbaiki dengan cara baik. Tadi yang dikatakan Mbak Rini adalah terkait dengan perbuatan yang mungkin mengambil sesuatu hak yang tidak haknya, dan dia tidak punya uang atau harta untuk mengembalikan, ya ditaubati. Ditaubati dan doakan yang orang yang pernah kita dolimi, yang pernah kita sakiti, yang kita pernah ambil haknya itu, doakan agar dia itu sehat walafiat, panjang umur, diberi rezeki yang banyak oleh Allah. Itu yang terbaik, ya. Kalau kita kemudian malu untuk bertemu langsung dan seterusnya itu tadi. Doakan orang yang kita dolimi, yang kita curi haknya dan seterusnya, kemudian agar mereka itu baik diterima oleh Allah. Dan itu secepatnya, tidak usah ditunda-tunda, ya. Karena kematian itu tidak dapat diundur dan diajukan. Ya. Ada ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajal manusia atau makhluk itu sudah sampai saatnya datang, maka makhluk itu termasuk manusia tidak dapat minta memundurkan atau mengajukan sesaat pun. Sebagai contoh, saya beri contoh begini, ada orang yang sebenarnya minta mati karena merasa dia itu paling berat hidupnya, udah tidak mungkin hidup, baik sakit atau karena penderitaan yang diterima dia sampai kemudian bunuh diri atau minum racun. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak jadi mati, ketahuan orang, malah sengsara itu. Nah, berarti meskipun dia menghendaki cepat mati, itu kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Termasuk ada orang yang minta undur untuk mati meskipun sesaat, untuk bersedekah, untuk beribadah. Kalau udah saatnya, tidak bisa. Itu pernah terjadi pada masa Fir'aun tenggelam di Laut Merah waktu mengejar Musa. Dia tahu bahwa Musa adalah Allah adalah sembahnya, dan Musa itu adalah Nabi, Rasul, diakui. Tapi time-nya, waktunya tidak tepat, bahwa itu tidak ada waktu lagi untuk bertobat, maka tidak diterima tobat Nabi Raja Fir'aun. Maka segeralah mbaknya itu, kalau memang punya harta, ya kita kembalikan pada orang yang berhak untuk menerima. Kalau tidak punya, doakan aja orang yang kita dolimi, kita sakiti, kemudian berbuat baik lebih baik. Gitu. Jadi itu dia jawaban dari penelpon kita tadi ya Ustadz ya. Nah mungkin saya potong dulu karena harus ada jeda iklan yang berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumahku Surgaku. Start your healthy life today, My Bio. Seiring bertambahnya usia, produksi sel imun dan sel-sel pertumbuhan dalam tubuh akan berkurang. Pola hidup yang tidak sehat, perubahan cuaca yang tidak menentu, stres, hingga paparan radikal bebas yang terus-menerus menggerogoti sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh rentan sekali terkena penyakit, mulai dari influenza, alergi, asma, pneumonia. Perkuat sistem kekebalan tubuh Anda dengan susu kolostrum My Bio. Diformulasikan secara khusus untuk menutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak, remaja, atlet, orang tua hingga mereka yang sedang tahap penyembuhan dalam sakit dapat mengkonsumsi My Bio. Konsumsi susu kolostrum setiap hari dan dapatkan manfaat seperti meningkatnya daya tahan tubuh,
mempercepat proses penyembuhan bagi Anda yang terkena penyakit, memaksimalkan sistem pertumbuhan. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama susu kolostrum My Bio. Start your healthy life today, My Bio. Unen Jawi, beras mutah arang bali menyang takere. Barang kang wis owah ora bakal bali kaya mulane. Hal yang sudah berubah sulit balik seperti sedia kala. Nah, mendingan penasaran toh, melu jeneng mlebu yuk. Ayo mlebu. Parikane episode dina iki jos gandos. Nah, wis pokoke dhewe iki kudu nguri-uri. Halo pemirsa, terima kasih masih tetap bersama Rumahku Surgaku. Nah, tema sore hari ini kita tadi membahas mengenai iman dan amal soleh bersama Ustadz Rohmadi. Nah, mari kita lanjutkan lagi Ustadz ya. Tadi kita sempat membicarakan mengenai iman, baru kita membicarakan mengenai pengertian iman. Nah, kemudian bagaimana dengan pengertian dari amal soleh sendiri Ustadz? Terima kasih. Pemirsa Semangat TV kalau berarti tadi sebelum menunjukkan apa itu amal soleh, tadi terkait dengan apa namanya itu taubat. Baik. Ya. Dosa itu ada dua, Mbak Lina itu. Dosa kepada Allah, namanya hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Dosa kepada Allah itu paling mudah untuk bertaubat. Karena Allah itu membuka seluruhnya untuk taubat. Ya. Kecuali dosa syirik yang dibawa sampai mati. Dia meninggal dunia kalau masih syirik, masih non-Islam, itu yang tidak diampuni. Tapi sebelum meninggal dunia kalau masih ada kesempatan untuk bertaubat, Allah Maha Luas. Ya, Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Tapi dosa yang kepada sama manusia tadi itu, memang kalau memang kita contohnya kita mencuri atau mengambil barang seseorang, kalau memang punya harta, ya harus dikembalikan hak mereka kepada yang mempunyai hak. Tapi kalau tidak mampu, ya didoakan. Ya, agar mereka itu panjang umur, murah rezekinya dan berkah hidupnya. Itu harus itu. Sebagai orang yang merasa bertaubat pada sama manusia. Memang meminta maaf pada manusia itu sulit, bukan mudah, ya. Apalagi momen-momen yang tidak momen Lebaran. Nah, momen Lebaran, ya, di waktu Lebaran kan orang itu mudah untuk memaafkan. Dan memang sudah ada upaya untuk memaafkan, ya. Tapi kalau di luar Lebaran atau Idul Fitri itu memang susah manusia itu membuka lapangan apa namanya itu pemaafan pada saudaranya itu. Ini terbukti makanya namanya Idul Fitri, kembali ke fitrah. Nah, fitrah itu dia tahu status kedudukan manusia sebagai apa. Kita ditambahkan dari jawaban Mbak Lini, kemudian iman dan amal soleh, ya. Ada kata-kata amanu wa amilus solihah. Dalam surat Al-Asr Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wal asr, demi masa, demi waktu, demi kesempatan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Waktunya ada, kesempatan ada, kesehatan ada, ya, uang ada, tenaga ada, kok kemudian tidak menggunakan, itu rugi sekali. Ya. Lalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, tadi iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Ya. Kemudian amal, ya. Tadi dikatakan amal soleh. Tadi amal itu tidak mesti soleh, Mbak. Ada amal yang toleh. Toleh itu amal yang jahat. Kebalikannya itu, soleh itu yang baik, toleh itu yang buruk. Ya. Amal itu harus baik. Amanu wa amilus solihah. Karena banyak orang beramal itu yang apa namanya itu tidak solihah. Contohnya ya, namanya kerja. Contohnya adalah model mencuri, korupsi, menipu, berbohong, mengambil hak orang lain. Itu juga namanya beramal. Ya bekerja, tetapi tidak soleh itu, tidak ada toleh. Karena itu
akan merugikan kepada orang lain. Nah, amal soleh itu adalah amal yang dinilai baik oleh manusia dan oleh Allah. Itu amal soleh. Ya, contohnya ibadah, menolong orang, itu amal soleh. Ya, menolong pun itu, ya, ada ayat itu, ada kata-kata watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ayat itu, ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ta'awun, tolong menolong itu tidak mesti baik. Maka ada ayat itu, ta'awanu alal birri wa taqwa. Kamu bertolonglah kamu semuanya, keduanya itu saling bertolongan dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tapi tidak boleh menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Contohnya adalah ada orang mencuri kemudian kita memberi fasilitas. Ya, ada orang mau berbuat jahat kemudian kita memberikan fasilitas. Itu kan menolong toh? Sama menolong itu. Tapi menolong dalam kejahatan dan berbuat dosa itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya terancam gitu bagaimana Ustaz? Misalnya diancam gitu, dalam kondisinya itu terancam itu bagaimana? Kalau terancam itu tidak dikenal hukum. Hukum itu adalah berlaku pada apa namanya itu keadaan yang normal. Kalau dan darurat itu boleh, ya. Termasuk makan makanan itu juga begitu. Meskipun makanan itu haram datnya, ya contohnya ya anjing atau babi. Di waktu kita tidak ada yang dimakan di alas itu ya di hutan, itu boleh dimakan karena darurat. Termasuk membela diri. Ada orang masuk rumah kemudian mau mencuri, kita membela diri, ya. Dan ternyata yang mencuri itu kita lukai, bahkan bisa mati itu. Kalau betul-betul ada upaya membela diri, tidak dipersiapkan sebelumnya, ya itu tidak menjadi hukum, tapi tetap dipertanggungjawabkan. Ya, jadi amal soleh itu adalah amal yang di mata Allah juga baik, di mata manusia juga baik. Karena iman itu adalah nilai keyakinan, kalau amal soleh adalah nilai aplikatif, penerapan. Maka dalam Al-Quran mesti kata-kata amanu wa amilus solehah. Beriman dan amal soleh itu satu kesatuan yang tidak boleh terlepas. Kalau ada orang yang beramal soleh kok tidak ada fondasi iman, maka itu tidak bernilai ibadah, tapi bernilai sosial. Maka ada apa namanya itu ibadah vertikal, yaitu mahdoh itu yang murni Allah, ada ibadah sosial. Kalau ada orang melakukan kebaikan, yang menolong orang apa-apa, dan tidak punya iman pada Allah, itu ya ada pahalanya. Tapi pahala di dunia tidak di akhirat. Karena apa? Kuncinya adalah iman dulu. Ya, ada sebuah hadis ini yang artinya gini. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Ini ada hadis itu. Jadi Allah tidak akan menerima iman tanpa perbuatan soleh dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Meskipun soleh amalnya itu, contohnya adalah puasa apa tuh? Dia lapar. Lapar dengan puasa itu beda loh. Orang puasa mungkin lapar, tapi kalau lapar belum tentu puasa. Gitu? Nah itu artinya adalah dia beramal maunya baik. Contohnya adalah dia puasa itu karena untuk diet. Puasa karena mengurangi berat badan ya tadi itu, atau puasa karena mau operasi, itu tidak berpahala itu. Kan hanya lapar untuk itu toh, bukan karena Allah. Nek puasa karena Allah kan ada niatnya, ada waktunya. Ya toh? Berarti lapar belum tentu puasa. Kalau puasa insya Allah lapar, tapi bernilai ibadah karena ada aturan yang diatur oleh Allah. Tapi kalau hanya kita tidak makan karena diet atau karena operasi, itu tidak berpahala karena itu tidak ada waktunya juga, tidak sampai sehari ya 12 jam atau 14 jam atau pada waktu dimulai di awal pertengahan siang atau di awal pagi begitu. Tapi kalau misalnya ini Ustadz digabungkan niatnya. Gimana? Jadi digabungkan niatnya, misalnya ini puasa Senin Kamis sekalian, yaudahlah mumpung Senin Kamis saya mau puasa sekalian diet. Nah itu bagaimana Ustadz? Adakah pahalanya? Tapi niat puasanya didahulukan. Otomatis dapat diet. Nah gitu loh. Tapi hanya diet tok. Contohnya ya,
dia tidak makan mulai jam 7, kan tidak puasa namanya. Oke. Wong puasa itu fajar mulainya kok, gitu. Fajar mau sampai maghrib. Kalau mulainya jam 7 kan dia hanya diet, gitu. Nah, puasa kan ada waktunya, mulai fajar, ya imsak sampai maghrib guru samsi itu. Tapi kalau dia kan hanya mulai jam 7 atau 8 tidak makan begitu. Itu tidak bisa itu, ya. Dia hanya mendapat diet saja tapi tidak dapat nilai ibadah. Nilai ibadah itu harus diniatin, ada niat, ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, begitu. Nah, mungkin kita kembali lagi ke tadi amal solehnya. Yeah. Nah, itu kalau itu kan saya sering kali mendengar bahwa dikatakan iman tanpa amal soleh itu sama saja kosong, sama saja tidak bermanfaat. Nah, sebenarnya korelasinya tuh apa itu Ustadz antara kedua hal itu, iman dan amal soleh, korelasinya itu seperti apa? Ya, makasih. Pemirsa sama yang kami hormati, ya lagi-lagi kita kembali pada ayat atau nas Al-Quran. Ada amanu wa amilus sholihat. Iman disambung dan, tidak atau. Ya. Iman dan amal soleh. Ini artinya apa? Ya tadi, hanya beriman tanpa amal soleh itu hampa, tapi amal soleh tanpa beriman itu percuma. Tidak ada gunanya sama sekali. Nah baik, mungkin saya potong dulu Ustadz karena ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore Mbak, Pak Ustadz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Sore Dengan siapa ini di mana? saya ingin bertanya. Namanya siapa dulu? Saat kita ada kelebihan rezeki, Ya. siapa dulu yang berhak kita bantu atau kita beri? Ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Ya. Dan pertanyaan saya yang kedua, obat hati agar bisa menerima, tidak membenci dan menjadi pemarah. Supaya baik. tidak menjadi pembenci dan pemarah. Ya. Baik, ini dengan siapa di mana? Dengan Ika di Gunung Pati. Ika, dengan Mbak Ika di Gunung Pati ya? Iya. Baik, itu saja pertanyaan Mbak Ika. Sudah cukup, terima Ya, kasih. oke. Baik, Ya. terima kasih atas pertanyaannya. Oke, makasih Mbak Ika yang telah bertanya. Kalau kita mau kelebihan rezeki, Betul. ya, siapa yang ditolong dulu? Ada aturannya itu apa itu? Ada kata-kata apa namanya itu? Dawil kurba, wal yatama, wal masakin. Ya, itu ada ayat potongannya itu adalah kalau kita punya kelebihan itu adalah yang diutamakan adalah yang masih ada hubungan kerabat. Oke. Lebih-lebih orang tua. Kalau memang orang tua butuh, wajib fardu ain itu, ya, sebagai bentuk birrul walidain itu. Orang tua jangan lupa itu, ya. Jangan lupa itu. Dawil kurba itu adalah antara jangan orang tua pertama kali, kemudian saudara-saudara kita. Sekandung, seayah, seibu, atau sepupu, atau siapa ya, yang masih ada hubungan darah, itu diutamakan. Jangan kemudian saudara kita, apa namanya itu, membutuhkan, malah kita kemana-mana. Setelah itu selesai semua, tidak ada, dawil kurba itu, yaitu orang yang masih ada hubungan kerabat, wal yatama, orang-orang yatim. Nah, orang yatim itu adalah orang yang masih usia balita dan ditinggal mati orang tuanya. Bisa orang apa itu bapaknya atau ibunya. Baru wal masakin. Baru orang miskin. Orang miskin itu mati porsi ketiga. Ya. Berarti dari kurba itu kerabat dekat kita, ya. Kemudian baru anak yatim dan orang-orang miskin. Itu yang diutamakan. Lebih-lebih adalah dari kurba, yaitu keluarga dekat yang masih ada hubungan darah. Terutama orang tua atau saudara kita, sekalian seterusnya itu harus itu, ya. Tidak kemudian kita mau tanya yatim piatu, ya, sering berkunjung kepada yatim piatu, tapi saudaranya terbengkelai, tidak pernah diurus, ya. Seolah-olah itu yatim piatu lebih afdol ketimbang saudaranya. Itu salah besar itu. Aturannya adalah yang punya nasab kerabatan hubungan darah pada kita, kemudian baru yatim piatu, baru orang miskin. Kecuali kemudian kelompok pada tiga-tiganya itu, ya dia ya saudara kita sendiri, dia ya yatim piatu, tidak mati oleh orang tuanya, kemudian dia juga miskin, itu malah luar biasa hebatnya itu, ya. Paket komplit. Nah, paket komplit itu ya, luar biasa itu ya. Maka kita itu ada namanya tetangga, Pak. Tetangga itu ada 3 hak itu, ya.
tetangga itu hanya ada hak sebagai tetangga. Kebetulan dia hanya tetangga, tidak saudara, juga tidak seagama. Ada nggak? Ada. Banyak sekali, Ustaz. Berarti kalau ada tetangga kok hanya tetangga tok, dia muslim yo tidak, saudara tidak, punya hak satu. Ada yang kedua, dia tetangga, di samping tetangga juga saudara. Itu punya hak dua. Ada lagi hak tiga, tetangga, kemudian saudara, sesama muslim lagi. Berarti itu haknya luar biasa. Kalau kita punya tetangga kok, ya masih saudara, kemudian apa tadi? Sesama muslim, ya, itu adalah punya tiga hak. Maka kata Allah dalam sebuah hadis yang dirilis oleh Rasulullah itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Ada tiga itu. Hormatilah tetangga, hormatilah tamu, atau berkata diam kalau tidak bisa berkata benar karena tidak berani. Ya, itu soal bertetangga. Jadi tetangga itu adalah memang saudara terdekat. Kalau tetangga kok masih saudara sekandung, saudara, kemudian juga seagama dan tetangga, ya, itu dia tiga hak yang wajib kita berikan. Tadi, ya. Baik, tadi ini pertanyaan dari Pak Rin. Kemudian yang kedua tadi, ya, Ustaz, mungkin bisa dijawab dari Mbak Ika tadi. Pembenci dan obat pemarah. hati, ya. Nah. Bagaimana cara mengobati hati? Tapi mungkin bisa ditahan dulu, Ustaz, karena setelah ini waktunya akan ada jeda iklan berikut ini. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumahku Surgaku. Susu kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. Bio susu kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi. Bio susu kolostrum dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Minum 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum makan. Start your healthy life today. Halo pemirsa, terima kasih tetap bersama Rumahku Surgaku. Pada tema sore hari ini tadi kita membahas mengenai iman dan amal soleh, dan tadi sempat ada penelepon dari Mbak Ika di Gunung Pati yang bertanya tadi mengenai obat hati, bagaimana cara mengobati hati agar tidak menjadi pemarah dan pembenci seperti itu. Mungkin bisa dijawab, Ustaz. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan dari Mbak Eka, ya. Apa itu obat hati? Kalau Mbak Eka dengar ada puji-pujian setelah sholat, itu kan ada toh? Betul. Yang dibuat oleh Sunan Kalijogo itu atau para wali itu, tombo ati iku limo wernane, ya. Tombo hati kita memang tidak keras, tapi kerasnya itu lebih dari batu. Kalau betul-betul keras,
Kalau udah orang pemarah, ya, orang emosi, kemudian pembenci, itu adalah hatinya lebih dari batu. Allah aja mah Ghafurur Rahim, Allah itu mah penyayang dan pengasih. Tapi manusia itu ada yang sampai mati pun tidak mau memberikan maaf pada saudaranya. Itu ada itu. Ya, itu banyak seperti itu. Sampai dibawa mati itu. Tapi Allah tidak, selama masih ada pintu taubat, Allah menerima semua dosa itu umatnya. Dan Islam itu agama yang mudah. Tidak ada upeti atau namanya apa itu? Kalau dalam agama lain itu apa Ustaz? Saya agak lupa tadi itu. Upeti atau apa ya namanya itu? Ganti rugi kepada anu tidak pernah itu. Taubat aja. Okay. Ya. Di agama lain mungkin ada namanya upeti itu. Upeti atau apa namanya itu ya? Pengganti tobat itu. Namanya Saya juga pernah mendengar saya lupa ada masih ingat itu, ada seperti itu. Islam enggak. Islam seperti yang tahu tentang taubat yang sungguh-sungguh, perbaiki yang telah lalu ditinggalkan, kemudian beramal soleh yang sebanyak-banyaknya itu udah Allah sudah menerima itu. Tadi terkait dengan kita pendendam, pembenci itu adalah hati kita tidak legowo. Kenapa tidak legowo itu? Karena hati kita batu, hati kita keras. Kenapa keras? Karena tidak mengamalkan lima hal. Tombaati itu ada 5 perkara itu. 1, apa itu? Tombaati itu 5 mana? Kaping pisan? Baca Quran semaknanya. Nah, sampai semaknanya. Membaca ya tidak urut tidak apa-apa lah ya. Yang pertama adalah baca Al-Quran. Al-Quran itu namanya Al-Quran itu bacaan. Dibaca. Bukan pajangan, juga bukan tolak balak atau mengusir setan, ditaruh di pojok-pojok, tidak begitu. Dibaca Quran itu. Quran itu bacaan dan beribadah. Orang yang membaca Al-Quran itu akan sejuk, tidak berdendam. Apalagi kemudian dengan bacanya, dengan membaca, termasuk terjemahannya dibaca. Ada ayat-ayat tentang pendendam, ada pembenci, seterusnya itu, kemudian Anda tahu bahwa itu tidak benar, seterusnya itu. Itu ada. Maka kita akan meluluhkan hati kita yang keras menjadi lunak atau menerima tidak membenci, tidak pemarah itu. Yang kedua adalah tombaati iku 5 kaping pisan maca Quran semaknanya. Yang kedua adalah Sholat bengi, sholat malam lakukanlah, yaitu sholat isya, sholat tahajud. Di waktu kita punya waktu, jangan tidur sampai semangat subuh, berarti ada waktu-waktu jam 2 atau jam 3 bangun atau jam 4 bangun, kemudian sholat malam. Itu akan mengendorkan hati pemarah dan pembenci dan ke arah hati. Kemudian yang ketiga adalah orang yang soleh kita kumpuli. Ya, kalau kita mencari teman itu hanya sekedar teman, jangan. Teman yang memberikan inspirasi, motivasi positif. Betul. Ya, ada upaya positif, jangan yang asal teman kemudian kita kumpuli, bahaya itu. Harus anak yang soleh, kumpul anak yang soleh, orang yang punya positive thinking, punya kreativitas, ya, yang kemudian membangun kita untuk berbuat baik. Itu harus itu. Ya, jangan asal kita punya teman tapi teman-teman itu menjerumuskan, karena rata-rata itu narkoba, perjudian, perayaan. Karena kita punya teman itu tidak mendukung kebaikan. Yang tersunnah adalah kemudian ada lagi puasa. Ya, puasa itu salah satu adalah mengurangi pendendam. Mungkin orang yang berpuasa yang lapar kok kemudian marah-marah, emosi, pembenci, tidak mungkin. Karena energi yang dikeluarkan tidak banyak karena sudah lemes, dia berpuasa. Positif tahu kenapa? Tidak mungkin dia berpuasa itu yang dimulai lapar sejak mulai fajar sampai sore, kemudian dia berbuat jahat dan berbuat buruk. Karena apa? Itu akan merusak pahala puasa. Mesti dia hati-hati. Orang yang berpuasa pasti hati-hati. Karena takut kalau ucapannya, perbuatannya itu bisa merusak puasa yang sudah diawali sejak fajar sampai sore. Rugi dong. Ya sudah lapar-lapar kemudian kita kemudian sering membenci orang, pemarah, itu akan rugi. Maka puasa itu sebagai melerai pemarah dan pembenci tadi itu.
Yang kelima itu adalah zikir. Kalau sudah sholat malam, jangan sholat malam, kemudian zikir. Istighfar, muhasabah itu introspeksi diri. Kira-kira saya itu kebaikan dan keburukan itu lebih banyak yang mana? Nah, kalau lebih banyak yang baik, kita tambah lagi. Kalau buruk, kita kemudian perbaiki. Memang untuk menganalisa kita sendiri itu agak sulit itu, ya. Karena kita punya rasa ego itu. Yang tahu tentang kita itu adalah orang lain. Orang lain. Tapi minimal kita kemudian zikir yang panjang, istighfar yang panjang, mujahadah, istighosa macam-macam. Itu kita akan melunakkan hati kita yang pemarah, pendendam, pembenci itu gitu. Karena itu tidak dimiliki oleh orang-orang soleh, pembencam, pemarah, pendendam itu. Karena itu sifat setan. Maka kayak kata Rasulullah itu, la takdob, la takdob. Kalau kita sedang marah, oleh Rasulullah disuruh duduk kalau berdiri itu. Duduk masih marah, tiduran masalah tengkurap. Kemudian Rasulullah lagi, yang terpenting kita marah itu ambil air wudhu. Insya Allah tidak pemarah. Baik. Jadi karena itu dia ya Ustaz ya. Pancaran kita itu dari pori-pori yang sudah kena air wudhu itu akan bersinar menyinari kita untuk kebaikan. Baik. Berarti wudhu itu penting sekali ternyata itu. Baik, jadi itu dia tadi ya Ustaz ya jawaban untuk pertanyaan Mbak Ika di Gunung Pati. Baik, mungkin kita akan kembali ke pertanyaan tadi yang sempat terpotong mengenai korelasi antara iman dan amal soleh. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Ustaz. Iman dan amal soleh itu seperti mata uang yang tidak terpisah. Ya, mata uang itu dua-duanya tidak bisa dipisah sama sekali itu. Ya, itu mereka satu kesatuan, tidak bisa dipisah itu. Iman tanpa amal soleh itu hampa, amal soleh tanpa iman itu percuma. Tidak ada apa? Ada ayat itu. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhulal. Doa ibadah orang yang kafir yang tidak punya iman itu tertolak itu. Tertolak. Contohnya ada orang puasa tapi tidak punya iman, ikut puasa, ya. Itu kemudian beramal tapi tidak punya iman, itu ya diterima. Tapi ibadah sosial tidak menjadi ibadah yang bernilai religi atau agama. Baik itu satu satuan seperti mata uang itu. Tidak akan mungkin dianggap beriman kalau tidak beramal soleh. Tidak mungkin dianggap beramal soleh yang diterima kalau tidak ada dasar iman. Contoh ya, orang puasa tadi atau orang sholat, orang gerakan sholat atau puasa lah, ya puasa atau apa itu. Tanpa ada rasa iman, kan tidak wajib puasa. Kalau dia kemudian ikut puasa, boleh. Tapi tidak dapat pahala. Karena kuncinya adalah beriman lebih dahulu. Baru amanu, wa amilus sholihat. Beriman dulu. Maka kalau tidak beriman, kalau beribadah, itu percuma. Sia-sia. Ya ada pahalanya. Pahala di sosial di dunia. Tidak akan membawa dia hidup di akhirat itu akan lebih baik. Karena apa? Karena kuncinya adalah beriman dulu. Amanu wa amilus sholihah. Satu mata uang yang tidak boleh terpisahkan. Maka sampai ini ya. Tadi kata itu iman tanpa amal itu hampa. Kemudian amal tanpa iman itu percuma. Ya. Maka kemudian dalam hal kita adalah ada kesolehan individu. Individu adalah kita kepada Allah, hablum minallah. Ada kesolehan yang bernilai sosial. Ya, tolong menolong. Itu kan ibadah tapi ibadah sosial, ya. Tapi kalau kemudian zakat itu ibadah sosial itu. Tapi kalau kemudian puasa, sholat, itu ibadah haji, itu ibadah mandok, ibadah semata-mata Allah. Tapi kalau yang puasa, bersedekah, membantu orang, menolong, itu adalah ibadah sosial, ya. Dan itu lebih berpahala lagi kalau kemudian ada kuncinya, yaitu iman dulu kepada Allah. Ya, iman dulu kepada Allah dulu, baru kemudian beramal soleh. Banyak ayat toh. Ini saya sampaikan di Al-Baqarah ayat 82. Itu Allah sudah berfirman, saya sampaikan terjemahan saya itu. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mesti itu beriman dan beramal soleh. Mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.
Berarti Allah itu akan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Dalam surat Al-Zalzal ada itu, ya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairon yarahu. Barang siapa beramal kebaikan, amal kebaikan ya. Ya. Sebesar darah itu biji atom yang tidak punya apa namanya itu berat seperti terapung-apung begitu. Tapi kebaikan yarahu, Allah tunjukkan. Tapi sebaliknya wa may ya'mal misqala dzarratin syarron, barang siapa beramal kecil apapun dalam hal kejahatan, keburukan, termasuk dalam hati tadi, pemarah, pembenci, meskipun hasilnya itu di dalam hati, yang kita benci tidak tahu, yarahu, Allah tunjukkan. Berarti pembenci, pemarah itu akan memakan hatinya sendiri, tidak pada orang lain. Yang kamu benci, yang kamu marah itu belum tentu dia merasa, ya. Berarti makanya kalau namanya orang apa namanya itu bakhil, orang namanya itu apa namanya itu ya. Kalau kita dengki itu pada orang lain, ya pada ada orang yang mendapat rezeki kemudian kita dengki ini kemudian dia kepada kita. Dengki itu tidak membuat dampak negatif pada yang kita dengki, tapi kita sendiri yang justru malah kena dampaknya. Karena hati kita merasa jengkel, pemarah, gondok, ya. Kemudian gersulah macam-macam itu menyakiti kita, dan itu sebagai biang apa namanya itu penyakit. Tuh. Ya, contoh sini ya kawan. Kita diberi roti oleh seorang yang kita benci. Roti itu tidak berupa roti, yang kita lihat adalah duri. Padahal bentuknya roti, bentuknya susu, tapi yang memberi itu kita benci. Susu dan roti itu menjadi darah dan menjadi apa namanya itu duri yang tidak dimakan. Padahal itu roti atau susu. Ini adalah hati. Berarti yang enak itu jadi tidak enak itu karena hati. Ya toh? Makanya hati itu jagalah hati. Ya, kalau hati sudah tertemari pembenci, pemarah, itu hidupnya tidak tenang. Tidak sehat itu. Nah, karena apa yang kita makan itu ternyata berbalik menjadi yang tidak enak itu kita makan. Nah baik, nah tadi kan di awal itu kan sempat disinggung mengenai amalan-amalan, harus beramal seperti itu. Nah tapi bagaimana jika misalnya kita bekerja kemudian korupsi misalnya, nah tapi itu kita pengen beramal dari hasil yang sudah kita korupsi itu bagaimana hukumnya Ustadz? Oke. Makasih ya, ada pertanyaan bagus dari presenter ini ya. Terkait dengan apakah beramal itu harus dengan harta yang bersih atau yang baik? Harus. Ya. Beramal itu tidak hanya kita beramal, ya kelihatannya orang itu adalah orang yang dermawan, ya. Ternyata itu yang kita lakukan itu hak orang lain, ya. Hak orang lain tidak diterima itu. Berarti namanya beramal itu kuncinya, ya. Kalau berupa sedekah ya. Barang yang kita sedekah nanti itu harus barang yang suci, yang halal untuk dikonsumsi. Kalau barang itu secara danya itu haram, contoh ya, kita memberi anjing pada seseorang atau memberi babi, itu tidak berpahala itu. Karena danya itu oleh Allah dilarang. Termasuk memberikan pada seseorang, tapi memang tidak boleh menganiaya babi atau anjing, tidak boleh. Itu apa namanya Allah yang punya kok, tidak usah dianiaya. Tapi tidak boleh memberikan sesuatu yang barangnya itu sudah haram. Baik haram datnya, ya, datnya itu ya apa adanya mana ini ya ini. Ini haram datnya, ini haram. Nah, karena ini maupun dengan cara yang mencuri. Karena ya kambing itu adalah halal. Tapi dia cara memperolehnya itu dengan cara mencuri. Itu pun tidak boleh untuk apa namanya ibadah, untuk korban atau untuk sedekah atau apa. Berarti memberi itu juga harus dari yang halal ke halal. Kalau tercampur dari yang halal, ada apa namanya kaidah itu, ketika berkumpulan sebuah halal dan haram bercampur dari satu, maka gulibal haramu, yang menang adalah yang haram. Contohnya ya, ada pepatah, nilai setitik merusak susu sebelanga. Nilai itu darah kotor,
kemudian dituangkan dalam susu sebelanga atau semangkok, itu susunya jadi tidak enak. Pada nilainya, darahnya kecil gitu. Seperti ini, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Hujan sehari ya 24 jam non-stop, itu banjir. Tadi aja hujan 1 jam, enggak sampai itu semua banjir semua di mana-mana itu. Apalagi sehari 24 jam, kiamat itu akan. Tidak ada fungsinya kemudian panas setahun, tapi dihapus hanya oleh hujan sehari. Maka dalam beramal pun, itu harus kuncinya, satu niat yang baik, dua, barang yang diamalkan tidak tercampur dengan barang yang haram. Baik zatnya maupun cara memperolehnya. Yang ketiga, cara menggunakannya. Ini masih ada waktu lagi? Ya. Ini karena waktunya sudah hampir habis, kita sudah memasuki menit terakhir, ini sudah tinggal. Kemudian cara memperoleh dan cara menggunakannya. Ya, tadi ulangi, dannya contohnya adalah kambing. Caranya adalah membeli atau kita punya sendiri. Penggunaannya jangan digunakan untuk pesta yang berbuat maksiat. Berarti itu caranya itu ya. Konsepnya beramal itu adalah zatnya, cara memperolehnya dan cara menggunakannya. Paham ya? Ada 3 cara tadi berarti ya, Ustaz ya. Baik, itu tadi pemirsa penjelasan terakhir dari Ustadz Rohmadi di tema kita pada hari ini, yaitu mengenai iman dan amal soleh. Nah, karena waktunya kita sudah habis, terima kasih Ustadz sudah datang ke sini. Nah, baik untuk pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Rumahku Surgaku, dan jangan lupa terus saksikan Rumahku Surgaku setiap hari Jumat hanya di Semarang TV. Jangan lupa pukul 5 hingga 6 sore. Terima kasih. Saya Jurda Fadila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.